Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor menilai lewat media sosial Roy Suryo telah memotong rekaman wawancara Menteri Agama tentang pengeras suara yang diduga untuk menyebarkan rasa kebencian antar individu dan golongan. Saat ini saya bersama dengan Dendi Zuhairil Vinsa selaku Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Litigasi GP Ansor. Selamat sore Pak Dendi, apa kabar? Sore Mas John. Ini kan sebentar lagi akan masuk ke SPKT untuk melaporkan khususnya terkait dengan adanya ucapan dari Roy Suryo. Nah, mungkin boleh dijelaskan apa sih tujuan dan makna terkait dengan pelaporan ini? Ya, baik. Jadi begini, cuitan, editan video yang dibikin oleh terlapor ya, Saudara Roy Suryo itu memframing, mengkaburkan konteks apa yang dibicarakan oleh Menteri Agama Haji Yakut Khalil Qomas gitu. Nah, framing ini dengan tuduhan bahwa Haji Yakut Khalil Qomas itu menistakan agama. Padahal sampai saat ini Menteri Agama itu masih Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Pimpinan tertinggi Ansor dan Banser seluruh Indonesia yang anggotanya cukup banyak gitu ya. Sehingga tuduhan yang dilakukan ini sangat membuat Gerakan Pemuda Ansor dan Banser itu cukup marah. Karena tidak mungkin Ketua Pemuda Islam Indonesia yang besar melakukan penistaan terhadap agamanya sendiri. Nah, editan-editan dia itu mengkaburkan konteks yang sebenarnya yang dilakukan oleh Menteri Agama adalah tentang speaker, suara. Bukan persoalan menistakan agama, begitu. Terkait dengan poin-poin pelaporan hari ini, kira-kira apa saja yang ingin disampaikan? Poin-poin pelaporan kami kali ini adalah dari beberapa tweetnya yang memposting, memotong video-video. Dugaan kami video itu yang diposting dengan durasi cuma 30 detik sehingga membuat menjadi masyarakat Islam Indonesia ini gaduh gitu ya. Nah, kami melihat tuduhan mengadu domba ini kan sesuai dengan menjadi permusuhan antar individu dan kelompok sesuai dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 gitu ya Undang-Undang ITE. Jadi, oke, polemik ini kan akhirnya bergulir nih ya, di mana akhirnya mungkin tanda kutip di media sosial mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mungkin Mas Dendi dari GP Ansor boleh menegaskan bahwa tidak ada niatan mungkin dari Menteri Agama yang mungkin niatan untuk menistakan agama Islam. Jadi emang ini lebih fokus kepada mungkin pengaturan audio atau mungkin toa masjid saja. Jadi emang fokusnya lebih kepada ke situ. Ya, karena Roy Suryo itu nggak ngerti konteksnya, yang diatur itu adalah soal speaker, bukan soal yang lain. Ya tidak mungkinlah menistakan agama, orang dia pimpinan organisasi pemuda Islam Indonesia terbesar. Dia ini, Gus Yakut itu adalah anak kiai, punya pesantren, cucunya kiai besar gitu. Nah, sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan untuk menistakan agamanya sendiri. Tujuannya untuk apa? Kan nggak mungkin. Tuduhan ini sangat patut diduga adalah untuk membuat gaduh, membuat permusuhan antar individu dan kelompok. Gitu. Mungkin terakhir dari Mas Dendi, mungkin apakah perlu seperti ahli bahasa, mungkin kan ini kan jadi multitafsir ya, dan di media sosial akhirnya jadi kemana-mana. Mungkin dari GP Ansor sendiri sudah memikirkan mungkin langkah-langkah, misalkan mungkin ada yang tidak terima atau mungkin ada ingin mengajukan langkah hukum misalnya. Ya, setelah kami teliti, maka kami mengajukan dari 2 alat bukti yang kami pegang, kami melaporkan. Nanti setelah ini baru kami menyiapkan saksi-saksi, sudah kami akan siapkan. Kalau dibutuhkan nanti saksi ahli akan kami siapkan juga saksi ahli. Baik ahli bahasa, ahli agama gitu ya. Karena Roy Suryo ini kan bukan bagian dari agamawan, bukan dari ahli bahasa, bukan ahli hukum juga gitu.